Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk kalian-kalian yang nonton video ini. Oke, kali ini kita mau bahas tentang soal-soal kisi-kisi lah, kisi-kisi SIMAK UI tahun 2022. Nah, kisi-kisinya itu biasanya untuk tes masuk kuliah ya, itu biasanya 3 tahun belakang ya. Jadi yang kalian harus pelajari untuk SIMAK UI 2022 di tahun 2021, 2020, dan 2019. Nah, mari kita coba bahas untuk soal nomor 1, yaitu dari SIMAK UI tahun 2020 ya. Oke, diketahui ada X1 dan X2 dengan X1 kurang dari X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jika X1 tambah X2 sama dengan 3 dan X1 dikali X2 sama dengan 2, maka persamaan kuadrat baru yang jumlah akar-akarnya adalah min X1 dikali X2 ditambah X2 dikali min ya, min X1 ya ini. Oke, dan hasil kali akarnya adalah min X1 dikali dipangkat X2 terus X2 dipangkatin minus X1 ya. Nah, gimana caranya? Oke, yang pertama ada rumus umum juga ya, ada persamaan umum kayak gini. Persamaan umumnya X kuadrat dikurang jumlah ya, aku tulisnya kayak gini aja, jumlah dikali X baru plus hasil kali ya sama dengan 0. Nah, hasil kali itu yang maksudnya X1 kali X2 ini, kalau jumlah itu X1 tambah X2. Jadi persamaan yang ada di atas hasilnya yang 2 sama yang 3 ini kita masukin ke persamaan ini, jadinya X kuadrat minus 3X plus 2 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita faktorin, jadinya X min 2 X min 1 ya sama dengan 0, baru X nya itu sama dengan 2, X sama dengan 1. Nah, karena di sini ada syarat X1 itu lebih kecil daripada X2, jadi X1 nya itu yang bernilai 1 dan X2 nya itu bernilai 2. Nah, selanjutnya kita masukkan ke yang diketahui di sini ya, yang ditanyain persamaan kuadrat barunya, tapi jumlahnya itu kalau dijumlahin X1 dan X2 itu jadinya kayak gini. Oke, tadi kita coba satu-satu dulu, kita tulis aja jumlah baru tadi yang ini ya, bukan jumlah yang tadi. Min X1 dipangkatin X2 berarti min 1 kita pangkatin 2. Nah, selanjutnya X2 dipangkatin minus X1 berarti ditambah X2 nya itu 2 dipangkatin minus 1. Hasilnya sama dengan 1. Kalau 2 pangkat min 1 itu berarti perperan nanti jadinya, jadi ditambah sama 1/2, hasilnya 3/2. Oke, nah itu untuk yang jumlahnya. Sekarang hasil kali. Oke, kalau hasil kalinya ikutin yang ini ya, dibilang min X1 dipangkatin X2 dikali X2 dipangkatin min 1. Nah, angka-angka yang tadi aja sebenarnya ini, tapi dikalikan sekarang, berarti 1 dikaliin setengah. Oke, ya enggak, karena ini kan sama aja nih, min X1 pangkat X2 ini min X1 pangkat X2 sama-sama 1 kan hasilnya jadi ya. Terus kalau X2 dipangkatin min 1, yang ini X2 pangkat min 1 hasilnya juga sama, jadi tinggal kita kaliin aja, jadinya 1/2 ya. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu masukin ke rumus yang tadi lagi, tapi dengan akar-akar yang barunya tadi ya, jumlah dan hasil kalinya yang baru. Jadi X kuadrat minus 3/2X ya, karena tadi hasil jumlahnya itu 3/2, kita masukin ke sini nanti ya, 3/2X baru ditambah sama setengah sama 0. Nah, cuman kan di sini ada pecahan-pecahan kayak gini ya. Nah, kalau pecahannya pengen dihilangin, sebenarnya ini udah benar nih, tapi karena di opsi kan belum tentu ada ya. Ya udah, kalau di bawahnya ini penyebutnya 2 semua, sekarang berarti dikali 2 ya, ini tanda kali ya. Oke, berarti kalau dikali 2, X kuadratnya itu jadinya 2X kuadrat dikurang 3/2X dikali 2 jadinya 3X plus 1/2 jadinya plus 1 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah B. Bravo. Oke, untuk soal yang kedua masih di SIMAK UI di tahun 2020 ya. Nah, di sini ada soal jika X1 dan X2 memenuhi 3 pangkat log X kuadrat basis 2 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 1 ditambah log X basis 2 ya, di sini dikurang sama 3 pangkat 3. Oke, ini agak tricky, harus gimana caranya kalian bisa memisalkan atau ngebuat jadi variabel baru untuk mengotak-atik persamaan-persamaan yang kayak ada di soal ini. Oke, nah kita misalin aja dulu deh, kita misalin misalkan 3 log X basis 2 ini itu sama dengan A misalnya, tapi ini baru misalkan ya. Berarti kalau ada pangkatnya kayak gini lagi, ini nanti kalau di sini pangkat 2 berarti nanti jadinya A kuadrat. Oke, nah cuman kita rubah dulu deh biar enak ya. 3 log X basis 2 kita pangkatin 2 gini nanti jadinya, baru sama dengan 4 dikali ya 3 pangkat 1 plus ya, berarti 3 dikali 3 log X basis 2 baru dikurangi 3 pangkat 3 itu adalah 27. Nah, ini jadi A ya, jadinya A kuadrat sama dengan 4 dikali 3 dikaliin A dikurang 27. Oke, setelah itu baru A kuadrat, ini 4 kali 3 hasilnya 12, berarti 12A dipindahin jadinya minus 12A.
27 jadinya plus 27, kita sama dengan 0. Nah setelah itu kita faktorin ya kayak biasanya. Berapa kali berapa yang hasilnya 27, kalau dijumlahin hasilnya minus 12, berarti A-9, A-3. Dengan A itu sama dengan 9, A itu sama dengan 3. Oke. Nah setelah itu, karena di sini A nya itu 3 pangkat logaritma kayak gini, nah ini A nya ini juga yang di hasil itu kita ubah jadi perpangkatan yang basisnya 3, jadi 3 pangkat 2, yang ini 3 ya. Ini kita anggap A1, ini A2 gitu. Nah hasil pangkatnya nanti, ini kan di sini ada 2, ada 1 ya, hasil pangkatnya itu kita ibaratin yang log x basis 2 ini. Log x basis 2 itu sama dengan 2, itu yang pertama. Nah setelah itu, nah ini di log x basis 2 sama dengan 2, jadi kalau mau cari x itu berarti 2 kita pangkatin 2 ya, 2 yang ini dipangkatin 2 yang ini, jadi bagian kanan itu pangkatnya ya jadinya, berarti x nya itu sama dengan 4. Nah selanjutnya sama ya kayak yang tadi, log x basis 2 itu sama dengan pangkat yang ini 1, berarti x nya itu sama dengan 2 pangkat 1, dengan x sama dengan 2 jadinya. Nah, terserah kalau di sini A1 ya kita anggap x1 di sini ya, nanti kalau ini x2 berarti oke, x1 sama x2. Nah setelah itu dikali aja, x1 dikali x2 itu sama dengan 4 dikali 2, hasilnya 8 ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3, yaitu simak UI 2020 ya. Diketahui fx ditambah 3g inverse x itu sama dengan x kuadrat plus x min 18, dan fx plus 2g inverse x itu sama dengan x kuadrat minus 14. Yang ditanya, jika f inverse x bernilai positif, maka nilai g inverse 2 ditambah f inverse 2 itu berapa? Oke. Yang pertama kita harus cari f inverse nya terlebih dahulu atau g inverse nya ya. Nah kita pilih salah satu dulu. Nah fx itu misalkan kita anggap fx itu sama dengan a misalkan, terus gx itu g inverse x ya, kita anggap b misal ini ya. Jadi ini kita rubah persamaannya jadi a plus 3b itu sama dengan x kuadrat plus x minus 18. Jadi biar gampang aja nulisnya satu huruf gitu ya. Terus selanjutnya ada a plus 2b itu sama dengan x kuadrat minus 14. Nah baru kita eliminasi nih, kita kurang aja, jadinya b sama dengan x kuadrat kurang x kuadrat habis, x min 18 dikurangi min 14 jadinya x min 4 ya. Oke, kita udah dapat g inverse ya, jangan lupa ya, ini g inverse itu sama dengan b ya di sini ya. Oke, belum tulis sama dengannya itu ya, aduh. Oke, nah selanjutnya baru kita cari a atau fx nya ya, kita cari dengan cara gimana, kita masukin aja ke salah satu persamaannya ya. Jadi a plus b nya itu kan sama dengan x min 4 ya, berarti 2 dikali x min 4 sama dengan x kuadrat minus 14. Kita kalikan, habis itu pindah ruas nanti jadinya a ditambah 2x min 8 itu sama dengan x kuadrat minus 14 ya. Berarti hasil a nya itu sama dengan x kuadrat minus 2x minus 6 ya. Tinggal dipindahin aja semua ke kanan ya. Oke, setelah itu baru cari f inverse. Ini kan a itu kan fx itu ya. Kita cari kuadrat sempurnanya dulu ya. Jadi fx itu kita tulisnya kayak gini. Jadi yang min 6 ditaruh di belakang, paling belakang aja. Terus x kuadrat min 2x ini itu kita rubah jadi kuadrat sempurna. Caranya min 2 ini kita bagi 2 ya. Min 2 kalau kita bagi 2 jadinya min 1. Jadi nanti ditulis kayak gini, baru di dalam kurung kuadrat kayak gini ya. Oke. Nah, setelah itu di bagian kanan ya, itu kalau di sini min 1 ya, min 1 ya, kita tulis min 1 gini, tapi dalam kurung kita kuadratin dikurang kayak gini ya. Jadi kayak gini ya kalau untuk kuadrat sempurna ya. Nanti Kak coba jelasin di satu video ya. Nah selanjutnya ini nanti jadinya x min 1 dikuadratkan, ini selanjutnya ini nanti jadinya min 7 ya. Nah untuk cari f inverse nya setelah dapat kuadrat sempurna seperti ini ya, ini akan lebih gampang ya. Jadi dibacanya, mau cari-cari kayak gini, dibacanya itu dari kanan. Min 7 itu kalau inverse nya plus 7, jadinya x plus 7 ya, kita tulis gini dulu, x plus 7 ya. Terus ini kan kuadrat ya, kalau kuadrat inverse nya apa? Akar, kita tulis akar ya, bacanya dari kanan, ingat ya. Terus min 1 kalau inverse nya jadi plus 1, plus 1 nya di luar akar karena dia terakhir dibaca ya, jadi nggak masuk akar dia. Nah inilah inverse nya ya. Nah setelah itu kita masukkan, karena di sini yang ditanya g min 1 atau g inverse 2 sama f inverse 2 ya. Yang g inverse tadi kan b ini ya. Oke, kita masukin 2 ke sini, jadi g inverse 2 itu sama dengan 2 kurang 4 ya, jadi min 2. Kalau yang ini kita masukin 2 juga, f inverse 2 itu sama dengan akar 2 tambah 7
ditambahin 1. Akar 2 tambah 7 akar 9 ditambahin 1. Akar 9 itu sebenarnya 3 ditambahin 1 hasilnya 4 ya. Nah artinya karena yang ditanya itu F inverse 2 ditambah dengan G inverse 2 ya. Oke, kita tambahin aja tadi ya. Yang hasil tadi 4 ditambah minus 2 ya. Hasilnya 2. Jawabannya B. Oke, lanjut ke soal SIMAK UI 2020 ya. Untuk nomor 4 itu matriks ya, diketahui jika A sama dengan 2x min 1 3 0 3x plus 3 min 1, kemudian P inverse nya adalah 3 0 min 3 1, dan D adalah ini ya 3x min 2 0 0 x min 2. Oke, dengan A sama dengan P DP inverse dan determinan D sama dengan min 1, maka determinan A kuadratnya adalah berapa? Oke, caranya simple aja ini sebenarnya ya. Jadi sebenarnya ini matriksnya ini adalah pengecoh ya, tapi kalian bisa aja kalian cari benar-benar ya. Tapi ini pengecoh aja. Jadi untuk determinan, misalnya kita mau cari determinan A dari keterangan yang ada di situ ya, di situ P DP inverse ya. Ini masing-masing jadi determinan gini nanti. Ada yang sifatnya kayak gitu ya. Nah, untuk P sama P inverse kalau dikalikan tuh bisa dicoret ya. Jadi tinggal determinan D ya. Nah, determinan D kan udah ada ya di situ ya. Oke, bagi yang belum tahu, jadi kalau ada mutlak kayak gini ini artinya determinan ya. Oke, berarti determinan A itu sama dengan determinan D-nya. Itu sama dengan min 1. Kalau yang ditanya determinan A kuadrat. Ya, min 1-nya kamu padatin aja jadinya. 1 ya, berarti jawabannya A. Oke. Oke, soal selanjutnya, jika X1 dan X2 dengan X1 kurang dari X2 dan X1 kali X2 sama dengan 3 memenuhi persamaan yang ada di bawah ya. Yang ini ya. Untuk B lebih dari 0 maka nilai B dikali dalam kurung X2 min X1 sama dengan berapa? Oke. Nah, persamaan yang di atas kita rubah dulu, jadi nanti ada B ya. Terus X kuadrat minus 4X ya. Nanti per B ya. Jadi kalau untuk akar itu jadi perperan kayak gini, dijadiin pangkat ya. Nah, 1 per B ini nanti jadinya B pangkat min 1 ya. Nah, karena basisnya udah sama, yang atas kita samain ya, jadinya X kuadrat minus 4X per B. Oke, sama dengan min 1. Nah, B nya kita kali ke atas bisa ya, jadinya X kuadrat minus 4X sama dengan min B. Atau kita ganti lagi X kuadrat minus 4X plus B itu sama dengan 0. Oke, di soal sebelumnya sebenarnya ada yang rumusnya ini ya, X kuadrat minus jumlah plus jumlah ya, minus jumlah kali X baru ditambah hasil kali ya. Coba tulisnya HK gini aja ya, hasil kali ya. Nah, hasil kali ingatkan tadi kalau hasil kali itu X1 kali X2 sama dengan 3. Nah, artinya B nya ini nanti kan bagian belakang itu hasil kali, jadi B nya itu sama dengan X1 dikali X2 sebenarnya. Dengan B itu sama dengan 3, kita masukkan ke persamaan yang sebelumnya ya, X kuadrat minus 4X plus 3 nanti sama dengan 0. Setelah itu kita faktorin. Oke, nah jadinya X min 3 X min 1 sama dengan 0. Nah, nanti jadinya X sama dengan 3 X sama dengan 1. Karena di sini X1 lebih kecil daripada X2, berarti yang X1 itu yang ini, X2 yang ini ya. Nah, setelah itu yang ditanya itu B X2 dikurang X1 ya. Ini yang ditanya. B nya itu 3 tadi ya. Berarti sama dengan 3 dikali dalam kurung 3 kurang 1. 3 dikali 3 kurang 1 2 ya. Jadi sama dengan 6. Oke, untuk jawabannya jawaban E ya. Oke. Semoga bermanfaat. Tonton video-video selanjutnya hanya di Fakemate. Thank you.